Dulu sempat kita jeda. Jadi pembahasan Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, belajar fikih praktis sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dulu sudah kita mulai dari awal buku ini, kemudian ada bulan Ramadan tiba, kemudian kita ganti tema tentang puasa. Kemudian setelah itu libur. Kemudian setelah itu ada lagi Dzulhijjah, kurban. Akhirnya temanya kita ganti lagi tentang fikih kurban. Ini sudah selesai semuanya. Kita masuk di bulan Muharram 1445 Hijriah. Insyaallah pekan ini dan pekan-pekan berikutnya akan kita mulai kembali lanjutan materi dari yang pernah kita bahas dahulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah. Terakhir yang kita bahas dahulu, kalau tidak salah ingat, kita masuk di penjelasan tentang sholat. Jadi tentang wudhu, mandi besar dan tayamum, yaitu bersuci, toharoh, sudah selesai semuanya. Kemudian kita masuk ke kitab yang membahas tentang sholat. Sudah kita bahas beberapa bab. Yang pertama, bab tentang definisi sholat, keutamaan sholat, dan wajibnya sholat 5 waktu. Sudah kita bahas terdahulu. Kemudian sudah kita bahas pula di bab yang kedua, fi ahkamil adzan wal iqamah, bab tentang adzan dan iqamat. Bab tentang adzan dan iqamat, seingat saya juga sudah kita bahas. Kalau nanti lupa tolong diingatkan ya. Pembahasan terakhir kita yaitu tentang mawaqit as-shalah, waktu masuknya sholat. Kalau tidak salah ini yang terakhir kali kita bahas. Benar Pak? Wis lali tat. Soalnya kalau seingat saya 4 bulan yang lalu. Jadi ya mungkin lupa. Gak ada masalah. Kita jelaskan secara ringkas saja tentang mawaqit sholat ini. Bahasanya ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, salat yang Allah perintahkan kita untuk kita kerjakan sehari semalam jumlahnya 5. Dan salat ini memiliki waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Bukan milih saenake dhewe, salat semaunya sendiri, dimulai dan berakhir, enggak. Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban atas setiap orang yang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Tinggal dipelajari saja. Maghrib itu dari jam sekian sampai jam sekian. Bukan pakai jam ya. Pakai fenomena perubahan langit. Kalau di zaman dahulu, sebelum ada waktu jam analog atau jam digital. Ada beberapa hadis di sini menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Kita baca secara ringkas saja. Yang pertama, waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu dimulai sejak zawalus syams, matahari tergelincir. Kok matahari tergelincir gimana maksudnya? Matahari itu Pak Bu sekalian, itu terbit dari timur sana. Nanti bergerak, seolah-olah bergerak ya, tapi wallahu alam yang bergerak bumi atau matahari, itu masih ada perdebatan ya. Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, wallahu ta'ala alam. Tapi sepengetahuan kita, matahari itu dari pagi terbit, dia naik ke atas sampai ke tengah kepala kita. Waktu duhur mulainya kapan? Tatkala matahari melenceng dari arah timur menuju ke barat, yaitu pas di tengah-tengah kita, kemudian menggeser sedikit ke arah barat. Itu namanya zawalus syams, tergelincirnya matahari. Jadi mulai matahari itu mengarah ke arah barat dari awalnya tengah-tengah sini, tengah-tengah kepala kita. Wah, kalau lihat langsung nggak bisa Zat? Enggak. Dulu di zaman dahulu juga melihat waktu duhur ini bukan melihat matahari langsung ya, bukan.
tapi menancapkan sesuatu di tanah dengan tongkat. Kemudian dari bayangan tongkat ini yang memanjang dan memendek, itu yang diperhatikan. Kalau dulu mungkin kita pernah dengar istilah jam matahari. Nah, itu ada itu. Jam matahari. Bentuknya bisa dicari ya, di Google ada itu. Bentuk jam matahari, jam kuno, menunjukkan waktu di zaman dahulu pakai bayangan. Kalau sekarang alhamdulillah lebih mudah ya. Jam ini tetet, langsung ya, waktu duhur. Sudah tidak perlu melihat ke bayangan benda lagi. Tapi kalau sesekali pengen dicek, tidak masalah. Kok masih jam segini sudah jamnya itu berbunyi ya, tetet. Cek dulu keluar. Caranya kalau saya sih ya pribadi itu cari tembok yang lurus ke arah matahari menghadap timur dan barat. Saya lihat bayangannya. Jadi matahari itu pas di tengah, kemudian dia geser ke barat dikit. Itu tembok yang sebelah sini itu nggak ada cahaya. Di sini tembok yang sebelah sini ini nggak ada cahayanya. Cahayanya sudah ke arah sini. Jadi nanti kalau saya perhatikan ke sini, temboknya loh kok di sini masih ada cahaya di pucukan sini. Berarti itu matahari belum geser. Matahari masih berada di sebelah timur. Wallahu taala alam. Kalau pengen ngecek sesekali silahkan bisa. Kemudian sholat duhur ini panjang ya, dari waktu tergelincir matahari tadi sampai, kalau di hadis ya, sampai bayangan benda setinggi bendanya. Sampai bayangan benda setinggi bendanya. Gimana? Ya kita tancapkan tongkat itu di tanah. Tongkat ini setinggi semeter. Ketika pas jam 12 matahari tergelincir, itu bayangan itu pendek banget itu. Bayangan itu pendek banget. Kemudian nanti setelah 1 jam berlalu, panjang bayangan tambah panjang. Manjangnya ke sana ya, maaf ya. Manjangnya ke arah timur ya. Tambah 1 jam lagi, jam 2 tambah panjang lagi. Nanti jam 3 coba dicek, kalau penasaran, tancapkan tongkat pas waktu asar, bayangan ini semeter atau tidak. Ya nanti ketika dicancap, bayangannya di sini kita garis, bendanya kita jatuhkan. Oh ini kalau pas, berarti itu sudah selesai waktu duhur, otomatis masuk ke waktu sholat berikutnya, yaitu sholat asar. Itu kalau memakai perhitungan menentukan waktu sholat sesuai hadis Nabi SAW. Itu tentang sholat duhur. Tentang sholat duhur ini ada sunnahnya, diakhirkan ketika matahari panas-panasnya, kemudian hawanya panas, lantai ikut memanas, maka di situ ada sunnah dari Nabi untuk menunda pelaksanaan waktu duhur sampai tidak terlalu panas. Tapi kalau ini di zaman sekarang nggak pernah saya lihat ya, di masjid itu duhur ya jam 12 ya kurang berapa menit, adzan, iqomat, hampir semua masjid sama seperti itu. Tapi ada satu masjid di Solo sana, di depan Kostati itu, kalau bapak-bapak ke sana, masjid ijo, namanya masjid apa ya, lupa malah. Bukan Riyadh ya, Asegaf ya. Masjid Asegaf itu sholat duhurnya jam 1. Wallahu a'lam pertimbangannya apa, tapi jam 12 adzan. Jam 12 adzan, kita ke sana, dilihat sama bapak-bapak, "Mas, mau sholat silahkan sholat duluan, nggak apa-apa. Di sini ikomatnya masih jam 1." Katanya seperti itu. Karena buru-buru waktu itu ya kita sholat duluan, tidak nunggu sholat bareng-bareng jamaah di situ. Wallahu a'lam pertimbangan apa di situ. Mungkin kalau menunggu waktu tidak terlalu panas, alias biar agak mendingin sedikit, jam 12 tepat agak panas, maka dipersilahkan. Waktu duhur longgar ya, sejak tergelincir matahari sampai panjang bayangan setinggi bendanya. Kalau sekarang ya jam 12 kurang seperempat sampai jam 3 lebih sedikit.
faedah mengetahui jarak ini ya bagi kita-kita yang mungkin ada halangan, ya di waktu-waktu itu silahkan kerjakan sholat sebisa mungkin. Kalau bisa di awal waktu, alhamdulillah bareng jamaah masjid. Kalau nggak bisa, ya yang penting di waktu itu. Di waktu itu. Kalaupun ibu-ibu yang sholat di rumah sendirian agak menunda sholatnya, jangan sampai ditunda sampai mepet asar. Ya mungkin jam 1 silahkan, jam 2 silahkan. Tapi kalau sudah setengah 3 itu riskan ya, riskan mepet asar. Takutnya kena kesibukan dadaan, jadi telat sholatnya jam 3 mepet. Wallahu a'lam. Jadi kalau ibu-ibu longgar ya, sholatnya di rumah. Kalau bapak-bapak mesti di masjid. Kemudian sholat asar, ma'asyiral muslimin wa muslimat barakallahu fikum, mulai dari sejak berakhirnya sholat duhur tadi sampai panjang bayangan 2 kali panjang benda. Jadi ketika jam 3 asar masuk, itu panjang bayangan setinggi bendanya. Bendanya semeter, panjang bayangannya semeter. Tapi kalau nanti sekitar jam 4 panjang bayangan tambah lagi ke sana, jam 5 tambah lagi ke sana. Nah, jam 6, setengah 6 ya, maaf ya. Setengah 6 itu panjang bayangan 2 kali. Kalau nggak percaya silahkan dicek. Itu berakhirnya maaf ya, itu jam 5/4 ya, jam 5/4. Soalnya nanti setengah 6 sudah jam 5/4 sampai setengah 6 ini nggak boleh lagi diakhirkan sholat asarnya. Itu sudah waktu terlarang ya, kecuali bagi yang punya udzur. Meskipun belum tenggelam matahari, masih kelihatan mataharinya, tapi kalau sudah panjang bayangan 2 kali panjang benda, itu waktu asar berakhir. Bagi orang yang pengen milih-milih waktu, jam 5 itu, jam 5 lebih sedikit, maaf, 5 lebih 5 atau 5 lebih 10, itu sudah nggak boleh nunda lagi. Jadi ibu-ibu ini ya terutama ya, bapak-bapak kan insya Allah di awal waktu terus ya di masjid. Tapi kalau ibu-ibu ini kadang sholat di rumah agak nunda, silakan Bu, jam 4 nggak ada masalah, setelah setengah 5 asar nggak apa-apa. Tapi kalau jam 5 jangan, maksudnya jangan ditunda lagi, segera sholat asar, karena waktu boleh ngerjakan sholat asar sampai panjang bayangan 2 kali panjang benda. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di berikutnya tentang sholat maghrib. Maka sholat maghrib ini ditandai dengan tenggelamnya bulatan matahari utuh, tenggelam semuanya, tidak terlihat di sebelah barat. Itu masuk waktu maghrib sekaligus berakhirnya waktu asar bagi orang yang misalkan sholatnya di waktu-waktu mepet gara-gara ada udzur. Tenggelam matahari waktu maghrib. Kemudian waktu maghrib ini disunahkan untuk disegerakan ya, untuk dikerjakan di awal waktu. Jangan tunggu sampai bintang-bintang itu terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan jam-jam ini itu bintang belum pada sedikit sudah mulai terlihat. Tapi kalau pas iqomah tadi itu belum ada satu bayangan bintang pun yang terlihat. Disunahkan untuk menyegerakan sholat maghrib, disunahkan untuk disegerakan. Kalau mau diakhirkan sampai kapan Ustaz? Sholat maghrib itu waktunya mepet ya, kalau boleh bilang mepet. Kalau di sini di hadis disebutkan waktu sholatil maghrib malam yagibis syafaq. Waktu sholat maghrib itu selama syafaq itu mega merah yang ada di langit itu belum hilang. Mega merah belum hilang, itu waktu maghrib masih ada. Kalau penasaran Pak Bu, silakan di luar lihat ke arah barat, itu masih ada mega merah di langit, itu ada. Nanti kalau mega merah sebentar lagi hilang, itu ganti mega putih, bukan Megawati ya. Nanti mega merah jadinya Megawati. Pak Ustadz kampanye gitu. Enggak. Bismillah. Nanti mega merah itu lama-lama hilang, masih ada mega putih agak terlihat di sana, itu sudah waktu isya. Mega merah hilang di sebelah barat sana,
sudah masuk waktu isya, selesai waktu maghrib. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian waktu sholat isya, wah ini paling panjang ya. Selain kalau duhur kan cuma 3 jam ya, asar paling 2,5 jam, maghrib paling sekitar 45 menit. Nah isya ini paling panjang. Sholat isya ini dimulai sejak mega merah itu menghilang dari langit sampai ila nisfil lail, sampai tengah malam. Tengah malam saja ya, tengah malam. Jadi bukan sampai maghrib. Ini bagi orang yang pengen milih alias masih menunda. Wah nanti saya sholat jam 8 lah silahkan, nanti saya sholat jam 9 lah silahkan, nanti sholat jam 10 silahkan. Tapi kalau sudah tengah malam nggak boleh habis waktu isya bagi orang yang tidak ada udzur. Kecuali bagi orang yang ada udzur, sakit atau apa, nanti jam 1, jam 2 malam, dini hari, kok baru sempat sholat isya, itu gak ada masalah. Kalau ada udzur. Wallahu ta'ala a'lam. Sholat isya ini dari sejak jam 7, kurang berapa ya? Jam 7 kurang 10 kalau gak salah, sampai jam setengah 12, tengah malamnya itu. Enggak jam 12 ya, kayaknya jam 12 lebih sedikit, kurang sedikit. Jadi enggak pas jam 00.00 itu tengah malam, bukan. Tengah malam itu cara ngitungnya sejak maghrib tenggelam matahari sampai subuh terbit fajar, itu terhitung malam semuanya. Kemudian dibagi setengah, lah itu baru tengah malam di situ. Jadi nggak mesti jam 00.00, bisa kurang bisa lebih, Wallahu ta'ala alam. Kemudian satu sholat lagi, waktu sholatil fajri, sholat subuh ya. Ini jadi fenomena di tengah masyarakat, sholat yang paling sedikit makmumnya. Kalau imamnya insya Allah ada terus ya. Ya mungkin ganti-gantian imamnya, insya Allah ada. Tapi makmumnya kadang sedikit, kadang lebih sedikit. Loh, kok nggak banyak tadi? Ya memang sedikit, nggak pernah banyak. Di mana-mana, kecuali satu momen aja ya, sholat subuh itu bisa banyak full, seperti Jumatan. Kapan nih Pak? Sholat subuh banyak banget Pak. Mungkin Mas Umar, Pak D Umar tahu. Karena beliau kan masya Allah ya muadzin ya di sini ya, tahu jamaahnya berapa saja di sini ketika subuh dan paling banyaknya kapan. Kalau menurut saya ya ketika awal Ramadan ya, ketika awal Ramadan itu yang paling banyak. Selebihnya berkurang terus. Wallahu alam. Balik ke sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Sholat subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar, terbit fajar ya, bukan terbit matahari. Terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Terbitnya fajar shadiq ini, kalau lihat langit lagi ya, sekali lagi kalau lihat langit itu ditandai dengan memutihnya di sebelah ufuk sebelah timur sana itu. Dari yang sebelumnya hitam malam itu mulai memutih sepanjang garis horizon itu. Sepanjang garis horizon itu mulai memutih sedikit demi sedikit. Tapi qadarullah banyak kesaksian kalau dilihat dengan mata secara langsung di zaman ini sulit karena terganggu cahaya-cahaya yang lain. Apalagi di tengah kota kayak gini, kita lihat ke sana padang terus ya Pak. Padang terus, kena lampu kota, kena lampu-lampu yang lain. Bisa memperhatikan ini secara bagus di pinggir pantai, yang menghadap ke arah timur. Di pinggir pantai yang menghadap ke arah timur. Wallahu a'lam, pantai mana ini? Saya kurang paham tentang kepantaian ya. Pantainya menghadap kemana saja kurang paham saya.
entah di Parangtritis atau di mana, silakan kalau pengen menyaksikan fajar terbit ini bisa. Kapan sampai berakhirnya subuh? Subuh juga waktunya paling mepet. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sampai terbit matahari. Kalau perkiraan waktu itu dari sejak adzan subuh sampai terbit matahari itu nggak sampai sejam ya, nggak sampai sejam itu. Jadi kalau saya boleh perkirakan, adzan sekarang itu jam berapa Pak? 4 lebih pinten nih? 4 lebih 31. Itu terbit matahari berapa? Jam berapa? Jadi buletan matahari itu sudah mulai naik ke garis katulis, ke garis horizon itu. Kadang tertutup sama gunung itu ya, di sebelah sana itu. Enggak sampai sejam. Wallah alam enggak sampai sejam. Ini paling pendek. Banyak orang yang wallahu taala alam kesulitan melaksanakan ini di awal waktunya berjamaah di masjid, khususnya bapak-bapak dan mas-mas, kecuali semalam sudah persiapan sebelumnya. Ya misalkan tidurnya jangan terlalu larut, badannya jangan terlalu capek. Yang ketiga, setel alarm. Bagi yang punya alarm, insya Allah semuanya punya HP, bisa disetel alarm 3 kali, 3 lapis gitu ya, 3 lapis. Ini bunyi dimatikan, biasanya tidur lagi, bunyi lagi, matikan, tidur lagi. Yang ketiga, banting HP-nya. Oh enggak ya. Jangan. Nanti malah yang bangunin tetangganya. Waduh, tetanggaku alarmnya muni radang dipaten-pateni, ganggu. Malah tetangganya nanti yang bangunin. Bismillah. Ya, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla bisa menunaikan dengan mudah sholat sehari semalam 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu monggo silahkan kalau mau ke masjid, kalau mau di rumah itu lebih baik. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, itu tentang secara ringkas penyampaian waktu-waktu sholat sehari semalam. Kemudian pembahasan berikutnya yang ini kayaknya belum dibahas, ingat saya belum dibahas, yaitu bab yang keempat dari kitab shalah di kitab Fiqhul Muyassar ini, fi syurutis shalah wa arkaniha wa adillatu dzalika wa hukmu tarikiha, tentang syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat dan dalil hal itu, dan juga hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini banyak ya kaum muslimin yang notabene KTP-nya Islam, tapi kalau ditanya sholat atau enggak, kadang-kadang mas, bolong-bolong, atau saya enggak sholat mas. Bahkan sekelas selebriti terkenal ya, kapan terakhir sholat enggak ingat ya. Selebritis terkenal, siapa itu namanya, Vincent atau Desta itu, wallah lupa ya. Enggak sholat, sholat terakhir enggak tahu, enggak ingat dia sholat terakhir kapan. Ini hukumnya bagaimana akan dibahas di bab terakhir, pembahasan terakhir dari bab ini. Kayaknya masih lama itu ya. Soalnya syarat sahnya sholat sama rukun-rukun sholat, kewajiban sholat, sunah-sunah sholat dan pembatal sholat banyak banget. Insya Allah kita lewati sedikit demi sedikit biar paham, dan kalau misalkan terlalu cepat ya nanti ditanyakan kembali kalau ada waktu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, di bab ini ada beberapa masalah. Mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi adadi salawatil maktubah, tentang jumlah solat yang diwajibkan. Ini gampang ya. Adadu salawatil maktubah khamsun, jumlah solat yang diwajibkan atas kita 5. Ini sama dengan sebelumnya ya. Al-fajru, subuh, duhur, asar, maghrib,
isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama kaum muslimin sejak dahulu sampai sekarang. Rasulullah bersabda tatkala beliau ditanya oleh Arab Badui itu Arab yang berasal dari desa ya, atau dari gunung, jarang ke kota, tiba-tiba datang nanya, apa yang diwajibkan kita dari sholat wahai Rasul? Rasul menjawab, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah, 5 sholat sehari semalam. 5 sholat sehari semalam. Ini gampang ya. Cuman yang kedua, mas'alatus tsaniyah ala man tajibu, sholat yang 5 waktu sehari semalam ini atas siapa diwajibkan? Tajibu alal muslimil baligil aqili. Sholat 5 waktu sehari semalam diwajibkan atas muslim, kita semua insyaallah muslim, balik dewasa. Dewasa laki-laki dengan perempuan agak beda sedikit ya tandanya ya. Yang paling gampang perempuan, yaitu ditandai dengan siklus haidnya yang sudah mulai aktif. Itu haid dewasanya perempuan. Kalau laki-laki dewasanya ada beberapa tanda. Kadang satu anak dengan anak yang lain beda. Bagi yang punya anak laki-laki, perhatikan biar tidak salah. Yang pertama tumbuh bulu kemaluan. Tumbuh bulu kemaluan. Meskipun umurnya mungkin baru 11 atau mungkin 10, ya sesekali dicek oleh orang tuanya apakah sudah muncul atau belum. Kalau belum berarti ke tanda yang lain. Ke tanda yang lain yaitu sudah mengalami mimpi basah, yaitu mimpi di malam hari kemudian di pagi harinya basah tapi bukan kencing. Ini sudah dewasa. Atau yang ketiga, 2 tanda ini enggak ada ketika ditunggu-tunggu umur 10, 11, 12, maka tanda yang terakhir yaitu laki-lakinya berumur 15 tahun. Berumur 15 tahun itu sudah tanda dia dewasa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian syarat wajib sholat muslim berakal yang ketiga akil. Muslim balik akil, berakal, maaf ya. Muslim balik akil, berakal. Berakal alias tidak sedang, maaf, gila atau mungkin kumat ya dari penyakit gilanya. Kalau dia sedang dalam kondisi kegilaan, maka tidak wajib atasnya sholat. Kemudian ini syarat tambahan bagi perempuan, ghairal haidhi wan nufasa, selain perempuan yang haid dan nifas. Selain perempuan haid dan nifas, maka 3 syarat tadi kalau ada berarti seorang sudah wajib. Ini ya, muslim, balik, berakal. Laki-laki atau perempuan sama saja, muslim, balik, berakal. Cuman kalau di perempuan kondisi haid dan nifas tidak sholat. Kemudian meskipun anak kecil yang belum balik, belum wajib sholat, tapi ada perintah untuk diajak sholat tatkala umurnya 7 tahun. Diajak ya, seperti disampaikan di di kajian Ustadz Abu Adib kemarin. Ya, anak-anak itu umur 7 tahun diajak. Kadang mau, kadang enggak mau. Kadang datang ke masjid sholat, kadang malah mainan. Enggak apa-apa. 7 tahun diajak sholat, tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman, enggak boleh dipukul. Anak umur 7 tahun diajak sholat, enggak mau, enggak boleh mukul. Enggak boleh mukul, orang tuanya enggak boleh. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan boleh memukul anak gara-gara tidak mau sholat tatkala berumur 10 tahun. Nah ini yang sudah berumur 10 tahun atau Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah yang punya anak 10 tahun, perintah
mereka ke sholat harus tegas ya. Nggak mau silahkan Pak dipukul. Kalau dulu yang kita tahu mukulnya itu bukan pakai pukulan tangan kosong gini ya, bukan ya. Pakai rotan atau kayu atau apa. Intinya ketika dia dipukul oleh orang tuanya, dia tahu kalau orang tuanya lagi marah, berusaha mendidik dia untuk sholat tertib. Itu nggak ada masalah. Kayunya disiapkan dari sekarang. Bahkan ada beberapa orang soleh di zaman dulu, kayunya ini diletakkan di pintu masuk rumah di tembok atas. Jadi ketika anak keluar masuk rumah, dia akan perhatian dengan tongkat ini. Wah, ini kalau saya macam-macam atau nakal atau disuruh sholat nggak mau, bapak akan mukul saya dengan tongkat ini. Nggak ada masalah. Yang tinggi ya, biar nggak diambil anaknya ya. Yang agak tinggi ya, biar nggak diambil anaknya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin. Pena catatan malaikat itu nulis dosa dan kesalahan itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai ia dewasa. Jadi anak kecil itu catatan dosanya itu belum. Jadi kalau nggak sholat pun nggak ada masalah, tapi tetap diajak. Kemudian kalau ajakan untuk sholat anak kecil ini, sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat itu tatkala mereka berumur 7. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah mereka gara-gara tidak mau sholat ketika umurnya 10. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan umur 10 tahun juga pisahkan di antara mereka dari tempat tidurnya. Jadi umur 10 itu tidak boleh tidur seranjang dengan yang lain, apalagi laki-laki perempuan. Kalau punya anak laki-laki perempuan ya, itu dipisah kamar, bukan sekamar beda ranjang, tapi dipisah kamar. Ya bagi yang rumahnya kecil nggak bisa disekat-sekat ya diusahakan disekat meskipun dengan triplek ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi tentang waktu-waktu sholat. Masih ada waktu sekitar